kepada rekan-rekan guru, bapak dan ibu semua yang telah bersedia dan menyempatkan waktunya meskipun kita tahu tugasnya juga banyak. Oke, saya langsung saja Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada materi, di sini kita akan tes sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan berdiri, duduk juga bisa. Ayo Pak Zani. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sangat kita semua. Nah, di sini melatih daya pikir kita. Bagaimana kita teliti, jeli ketika kita berhadapan dengan murid kita yang unik dan beraneka ragam karakter. Nah, di sini saya akan menyampaikan budaya positif tentang restitusi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah agar terbentuk murid berkarakter baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ya bahwa profil pelajar Pancasila kita ada 6 nilai kalau tidak salah ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau kita kaitkan dengan pendapat pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa nilai-nilai dan peran guru dan visi sekolah, makanya penting untuk membangun budaya positif di sekolah yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi sekolah. Peran seorang pemimpin atau guru pada suatu institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi itu sendiri atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, tadi sudah Ibu Tio jelaskan bahwa pembelajaran paradigma itu adalah pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk
profil belajar Pancasila. Karena kita memang arahnya memang ke profil belajar Pancasila. Nah, inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi ini suatu solusi yang diambil ketika kita mendapatkan suatu permasalahan atau menghadapi suatu permasalahan di dalam proses pembelajaran. Yang paling bagus adalah segitiga restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi yang nanti akan kita terapkan di dalam pembelajaran Kumar kita. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Itu pikiran seorang guru atau orang tua, bahwa anak itu ketika membuat kesalahan adalah sebuah pembelajaran, bukan suatu kesalahan, ya, karena dia melakukan suatu proses. Kemudian yang berikutnya, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Karena tidak ada murid kita yang dikatakan di bawah standar, tapi semua murid kita itu unik dan mereka memiliki kualitasnya masing-masing. Nah, jadi harus kita bimbing ke arah yang sukses. Yang berikutnya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Karena kalau kita mengkritiknya, dia akan tidak akan bisa ke arah yang sukses. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, pertanyaan yang bisa kita ajukan, misalkan seperti ini: membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nah, ketika kamu terlambat sekolah, wajar kamu terlambat. Alasannya tadi ban bocor, tidak apa-apa. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak. Jadi disinilah yang dikatakan maka seperti itulah bentuk pertanyaannya. Kemudian yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna, ya. Ya. Yang berikutnya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, seperti tadi. Nah, wajar kamu terlambat hari ini. Jadi, bisakah nanti? Nah, inilah kita memperbaiki masalahnya, ya. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Apa masalahnya yang kita temukan pada anak tersebut? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas supaya anak kita dia tidak merasa disalahkan atau tidak merasa gagal, tetapi meskipun dia berbuat kesalahan, dia di sini memiliki rasa percaya diri, diberi kepercayaan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa saja identifikasinya? Misalkan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan tadi terlambat. Ya nak, kamu terlambat. Mungkin ada alasan kenapa kamu terlambat. Nah, berarti dia untuk memenuhi suatu kebutuhan, ban bocor. Nah, jadi kita tadi seperti itu ya Ibu ya. Pertanyaan arahnya kemana kita akan bertanya kepada anak, ya. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi produktif, ya. Kemudian yang berikutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, jadi lebih ke arah bagaimana pertemanan. Karena kita di sini posisi sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer, ya, bukan pemukul. Kemudian pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakim atau tidak memojok, ya. Tidak bisa dijelaskan ya, karena kita tahu semua seperti apa nada yang menghakimi atau memojok. Pertanyaan yang bisa digunakan: kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari hari ini. Misalkan, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting, misalkan. Tentu ada alasannya. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Bersediakah kamu memperbaiki?
memperbaikinya. Nah, inilah validasi tindakan yang salah. Kita mengarahkan bahwa tindakan anak itu setelah menemukan kesalahan, dia akan berusaha untuk memperbaiki dan mengakui, kemudian dia diri percaya bahwa ini loh saya bersalah, tetapi saya yang melakukan sendiri, saya yang mengakui dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Kalau yang pertama tadi dan kedua sudah tervalidasi, kemudian kita masuk menanyakan keyakinan, ya. Termotivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kepada murid kita. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Misalkan kita membuat kesepakatan kelas, anak kita melanggar kesepakatan kelas tersebut. Sebagai siswa kelas 10-1, misalkan, apa yang sudah kita yakin kemarin bersama-sama? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Apakah nilai menjawab, disiplin, mandiri, atau nilai-nilai yang lainnya? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, itu tadi. Karena ada tanggung jawab. Kita mengharapkan kelas pembelajaran seperti apa? Berarti yang pasti sudah pasti kondusif, aman, dan nyaman. Anak pun bahagia, senang untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian pertanyaan mungkin yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Nah, ini yang mengarahkan anak untuk menuju ke arah yang sukses. Nah, segitiga restitusi inilah yang kita terapkan di dalam mengatasi permasalahan yang muncul di dalam sekolah kita ketika proses pembelajaran. Nah, kemarin saya juga sudah membuat video Bapak Ibu, bisa kita tonton sama-sama nanti. Di sini saya mengambil 2 kasus ya. Kebetulan kemarin saya sebenarnya mau ngambil anak kelas 10, tetapi karena banyak kegiatan akhirnya saya mengambil siswa kelas 11. Pada hari Jumat saya mengerjakan tugas, Sandi dan teman-temannya sedang bercanda. Namun tiba-tiba saat bercanda ada temannya yaitu Nova yang menyebut nama orang tua Sandi. Sandi tidak terima dengan hal itu, jadi dia marah dan bertengkar dengan temannya. Hal ini membuat kelas menjadi ramai dan proses pembelajaran jadi terganggu. Nah, dari video ini silakan nanti ibu menontonnya. Kemudian ibu temukan dari ketiga restitusi tersebut, apakah sudah masuk semua ke dalamnya? Baik menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, maupun menanyakan keyakinan kelas. Oke, kita tonton sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan kemarin ada Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, Sandi, tadi kamu bertengkar ya dengan teman sekelas kamu? Iya Bu, tadi kami kan bercanda, terus ada yang jawab sama orang tua saya Bu, terus dikata-katain, di situ saya nggak terima Bu. Oh, pantas kamu merasa kesal. Sandi, ibu juga pasti merasa kesal kalau orang tua ibu dibawa-bawa, padahal mereka adalah orang yang harus kita hormati dan juga kita hargai. Lalu saat itu apa yang Sandi lakukan? Saya langsung nanya ke dia Bu, kenapa main-main orang tua? Terus dia bilang cuma bercanda doang kok. Terus saya katain balik biar dia sedikit tahu rasa. Oh, gitu. Yang kamu lakukan ini pasti ada alasannya, bukan Sandi? Betul Bu, karena orang tua saya dikata-katain, jadi saya juga emosi dulu. Gitu. Wajar bila kamu seperti itu, karena nggak terima orang tua kamu dikatain dan kamu juga mempertahankan dan membela diri. Karena itu suatu hal yang penting menurut Sandi. Untuk saja kamu tidak melakukan hal yang lebih parah lagi seperti itu, misalkan seperti memukul teman kamu. Apakah tindakan kamu berteman dengan teman kamu tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat kemarin? Tidak Bu, saya terbawa emosi aja tadi Bu. Menurut kamu
yang tidak sesuai? Saling menghormati dan menghargai orang lain, Bu. Ya, kamu benar. Ibu juga setuju. Lalu apa yang perlu kamu terapkan saat emosi kamu lagi naik? Saya mencoba lebih tenang dan lebih sabar dari sebelumnya, Bu. Nah, kalau sekarang, apakah kamu bisa tidak mengulangi lagi masalah seperti itu? Bisa, Bu. Oke, untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan saya lakukan nantinya? Saya akan lebih sabar dan jika ada yang seperti itu, saya akan lapor ke wali kelas langsung, Bu. Bagus, bagus Ani. Pertahankan terus prinsip ini ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mau minta pendapatnya. Siapa ya yang menyampaikan pendapatnya dari segitiga restitusi? Tadi ya, dari 3 restitusi. Apakah 3 restitusi ini sudah terdata semua? Maksudnya sudah masuk ke dalam video? Coba saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan. Oke, berarti Bu Rima. Terima kasih untuk waktunya. Dalam video tadi, menurut saya sih sudah termasuk karena di situ kesepakatan kelasnya sudah ada, gurunya pun sudah memberitahu apa yang sudah disepakati bahwa dilanggar, dan anaknya pun sudah terima seperti itu. Jadi sudah ada di dalamnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rima. Mungkin dari Bu Mega mau menambahkan, silakan Bu. Terima kasih. Kalau menurut melihat kasus yang tadi, saya rasa sudah masuk di situ. Ada validasi tindakan, ada juga mengenai keyakinan kelas, juga mengenai menstabilkan identitas, di mana identitas dia bahwa ingin mempertahankan orang tuanya ya, dan dia membela gitu ya. Jadi saya rasa semua segitiga restitusi sudah mencakup dalam kasus yang pertama tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Oh ya, saya di sini memiliki 2 video Bapak Ibu ya. Yang satunya kasusnya berbeda ya. Kalau yang pertama kasusnya pertengkaran antara siswa. Kemudian yang kedua kasusnya yang kedua kasusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasusnya saat belajar. Kita tahu ya, ketika kita belajar anak kita sering lupa untuk membawa buku. Nah, jadi di sini ada contoh penanganannya ya. Contoh di sini kebetulan Zulfa tidak membawa buku, sedangkan dia tidak terlambat, tetapi dia hanya lupa membawa buku pelajaran PR, dan buku tersebut harus kita kumpulkan. Nah, kita bahas sama-sama. Nah, ini videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Zulfa. Terima kasih Bu. Zulfa, selama ini Muslim perhatikan bahwa kamu jarang membawa buku pelajaran bahasa Indonesia. Iya, benar Bu. Nah, Ibu juga sudah beberapa kali melihat kamu tidak membawa buku pelajaran yang lain saat belajar dengan Ibu maupun dengan guru yang lain. Tahukah kamu Zulfa kalau ini berpengaruh pada nilai kamu nantinya? Iya Bu. Lalu
kenapa kamu sering tidak membawa buku pelajaran bahasa Indonesia di jam pelajaran Ibu? Jadi saya kan setiap malam itu selalu belajar, Bu. Jadi buku yang saya pelajari itu biasanya saya masukkan ke dalam tas di saat pagi hari. Jadi saya sering lupa, Bu, karena itu. Oh begitu. Apa menurut Zulfa perbuatan ini bagus dan sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu, tidak sesuai. Karena saya juga jadi sering lupa untuk mengumpulkan tugas, Bu. Maaf ya, Bu. Bagus Zulfa. Kamu juga sudah meminta maaf. Apakah kamu bisa untuk tidak mengulangi perbuatan seperti ini lagi? Iya, saya bisa, Bu. Baik, untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Zulfa lakukan selanjutnya? Setiap selesai belajar, saya akan langsung memasukkan buku pelajaran besok hari setelah saya belajar pada malam hari. Jadi saya tidak akan lupa lagi. Oke, bagus Zulfa. Kamu sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Coba saya ingin umpan baliknya dari Bu Ria. Baik, terima kasih. Dari kasus 2 itu apabila kita lihat dari segi 3 restitusi yang dialami oleh Zulfa yang sering lupa membawa buku pelajaran, itu apabila kita kaitkan dengan segitiga restitusi itu sudah masuk ketiganya. Yang pertama, dia mengakui kesalahan yang dilakukannya, bahwa dia sering terlambat karena apa? Karena kalau malamnya dia belajar itu saking ngantuknya mungkin dia lupa memasukkan bukunya ke dalam tas. Kemudian dia untuk mengatasi masalah supaya jangan lupa lagi, jadi besoknya setelah dia belajar dia langsung memasukkan bukunya ke dalam tas, jadi dia mungkin tidak akan lupa lagi. Jadi ketiga itu sudah masuk, terlihat validasi tindakan yang salah yang dilakukannya sudah masuk. Kemudian menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi tiga-tiganya sudah masuk ke dalam segitiga restitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria umpan baliknya. Saya minta lagi satu orang kepada Bapak kita, Pak Azwandi, dipersilakan. Baik, kalau saya lihat dari kasus anak kita yang bernama Zulfa tadi, yang pertama ibu menanyakan kenapa lupa membawa buku latihan setiap pelajaran. Itu sudah melakukan menanyakan identitas di situ, Bu, ya. Pertama kali tadi itu kan menanyakan identitas. Terus yang kedua itu validasi kesalahan. Berarti si Zulfa tadi sudah menyadari kesalahannya dan dia mengakui, dan juga dia ingin memperbaiki. Terus menanyakan keyakinan kelas. Ibu menanyakan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, gitu kan? Nah, berarti dia juga, ibu sudah melakukan sebuah menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas tadi. Mungkin kalau dari kasus yang tadi itu sudah termasuk di segitiga restitusi ini, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih untuk umpan baliknya Bapak Ibu semua, aplaus untuk kita semua. Oh iya, boleh Bu Mega silakan. Terima kasih. Tadi di video itu Ibu mengatakan sering, ya kan? Ada kata sering melakukan atau sering melupakan buku. Nah, kalau sudah sering, saya rasa sudah lebih dari 3 kali kalau sering. Jadi bagaimana menanggapi ini? Kalau sering artinya anak itu belum budaya positif, karena dia sering melakukan. Ya, jadi antara video, sedangkan kasus tadi yang kami baca pada suatu waktu, artinya suatu waktu kan? Coba.
Berarti baru sekali dia melakukan nih membawa buku karena lupa waktu, dia kan datang tepat waktu. Nah kalau melihat dari situ kan hanya sekali, tetapi ketika ibu memanggil, ibu mengatakan sudah sering melakukan, ya. Jadi mungkin itu apa ya, tambahan atau koreksi, merupakan koreksi. Jangan nanti salah, karena sering itu biasanya sudah lebih dari 3 kali anak berbuat salah. Artinya disiplin positif belum ada pada anak. Gitu. Terima kasih. Baik Bu Mega, terima kasih masukannya. Saya akan menanggapi. Dulu Bu Mega. Saya akan menanggapi. Biasanya ketika anak mengalami suatu kasus, pertama biasanya kita akan kita tidak akan langsung, karena kita akan memperhatikan dulu. Mungkin yang ketiga kalinya baru nanti kita akan memanggilnya atau memvalidasi kenapa hal ini bisa terjadi berulang-ulang. Oke, terima kasih Bu Mega masukannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya tentang materi restitusi segitiga. Untuk selanjutnya dilanjutkan teman kami Ibu Asrita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Mengikuti pembelajaran? Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita selalu membuat keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas yang akan kita buat pada hari ini berbeda dengan keyakinan kelas yang biasa kita buat, ya. Keyakinan kelas yang akan kita buat hari ini itu akan kita terapkan secara berkelanjutan, ya. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan dalam proses belajar, silakan kalian tuangkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas kita. Tetapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri.
budaya positif. Nah, kira-kira mengapa budaya artinya kita dapat membentuk sebuah budaya positif? Budaya positif yang kita ingin lakukan di sini tanggung jawab yang kuat, yang melekat pada diri kita ini. Memiliki karakter, mandiri, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, siapa kira-kira yang mau, yang bisa memberikan pendapatnya? Mengapa? Nah, yang ini. Siapa kira-kira mau menyampaikan pendapatnya? Silakan, acungkan tangan. Silakan. Ayo. Belia, oke, silakan Belia. Karena dengan adanya keadaan kelas, orang lebih dapat bertanggung jawab dan pembelajaran. Oke, bagus sekali. Bisa bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Oke ya. Kenapa? Mengapa? Karena. Nah, berarti di sini kita kan membentuk budaya positifnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas tersebut? Bagaimana? Apa upaya yang akan kita lakukan? Kalian sebagai murid maupun ibu sebagai guru. Nah, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Mungkin Resti, silakan Resti. Untuk mewujudkan keyakinan, misalkan tadi tanggung jawab, apa yang harus kita lakukan? Resti? Tidak melanggar keyakinan yang telah kita buat. Mematuhi keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, contohnya di sini apa? Misalkan kita sudah membuat keyakinan bahwa masuk kelas sepatu harus dibuka di luar supaya kelas tidak kotor. Berarti kita harus bagaimana? Menaati peraturannya dengan membuka sepatu taruh di luar. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita akan masuk ke pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Jadi, apa yang akan kalian ungkapkan nanti berupa pernyataan umum, menyeluruh, yang bersifat positif, ya, tidak boleh yang negatif. Kemudian yang kedua, ya, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Nah, tidak boleh banyak, ya, cukup intinya saja. Ya, misalkan tadi tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Apa yang sudah kita sepakati bersama tadi berarti siap untuk kita terapkan bersama-sama di sekolah maupun di kelas. Oke. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Semua warga sekolah kalau peraturan. Tapi kalau kita akan membuat sepakatan kelas, berarti semua warga kelas 10 NIA 1
Diisi, langsung diisi ya. Jangan sampai terbalik tulisnya, orangnya di bawah kita tempel gini. Ya. Tidak perlu menulis nama ya. Satu. Kalau mau dua boleh juga. Baik sana. Oke. Silakan Nak, ditulis apa yang menjadi pemikiran kalian untuk membuat kesepakatan kelas untuk terciptanya pembelajaran yang nyaman, tenang, dan saling menghormati serta mandiri. Oke. Jadi kalau sudah ada nanti Ibu minta tolong Andika ya, mana Andika? Langsung ke depan kita. Sudah selesai? Oke, kalau Brian sudah selesai, silakan tempel di sini Brian. Ini bisa digeser ya. Nanti Ibu geser dulu. Taruh aja di sini. Yang laki-laki sebelah sini ke bawah nanti, yang perempuan sebelah sini ya. Jadi warnanya berbeda. Agak rapat ya. Kita ramai. Oke. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel. Oke. Mas. Oke. Kalian sudah menulis apa yang kalian harapkan ketika proses pembelajaran. Sekarang mari kita diskusikan sama-sama. Kita sepakati sama-sama. Mana yang mau kita ambil dan mana yang mau kita pilih. Ibu minta tolong siapa yang bersedia untuk membantu Ibu membaca yang sudah kalian tulis tadi. Siapa yang bersedia? Baca ini. Nggak apa-apa, hanya untuk membaca. Kalau tidak ada, Ibu minta tolong nopal. Baca nopal ya. Jangan ke kantin saat jam pelajaran. Oke, kata teman kalian. Satu, tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran berlangsung. Oke, silakan ditulis dulu. Kita nggak kalau Ibu lagi dibaca lagi. Yang lainnya nopal. Tidak pilih. Kamu baca aja kalau sama, tidak dibaca, yang beda aja dibaca. Bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Dalam artian di sini konsen serius ya. Oke. Yang lainnya lagi Nova, silakan. Menjaga kebersihan kelas bersama. Oke. Ini yang penting nih. Harus bisa menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas bersama, menjaga kebersihan kelas. Apalagi Tidak makan ringan maupun berat saat pembelajaran dimulai. tidak makan makanan ringan maupun berat saat proses pembelajaran berlangsung.
tidak makan makanan ringan saat proses pembelajaran berlangsung. Intinya tidak boleh makan saat belajar. Ya. Tidak melakukan hal yang bisa mengganggu pelajaran. Berlangsung. Apa tadi yang berikutnya? Tidak melakukan hal yang bisa mengganggu pelajaran. Tidak boleh melakukan hal yang mengganggu pelajaran. Berarti sama ya, harus bisa fokus, lebih fokus lagi. Oke, yang lainnya? Memakai guru saat menjelaskan. Tidak HP. Tidak boleh main HP saat belajar. Oke, ini penting juga buat kita semua ya. Karena kalau kalian sedang main HP, kalian pasti lupa. Ya, kalau guru lagi berdiri di depan. Oke, lanjut. Tiket datang lebih awal. Nah, ini kesempatan yang akan kita lakukan ya. Tiket datang lebih awal. Menghargai teman yang sedang presentasi di depan. Menghargai teman saat belajar, saat tanya jawab. Tidak curang saat mengerjakan soal. Tidak boleh curang dalam artian berarti jurusan main HP ya sama. Berarti tidak ya sama dengan main HP. Oke, yang lain lagi. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Selalu mengerjakan tugas. Saya? Oke. Wajib mengerjakan tugas. Tidak mengobrol dengan teman sebangku saat pembelajaran dimulai. Tidak boleh mengobrol. Nah, tadi bermain HP. Mana yang bermain HP tadi ya? Nah, tidak boleh main HP. Kecuali mengobrol saat belajar. Memberi sanksi kepada Ngobrol. memberi sanksi kepada orang yang melanggar aturan kelas. Memberi sanksi. Kalau memberi sanksi, yang memberi ada kartu lagi ya. Kalau ada ya. Ada ya? Meminta izin terlebih dahulu jika ingin meminjam Siapa? barang temannya. Izin ketika ingin memakai sesuatu, baik punya teman maupun di sekolah. Oke, izin. Pendidikan kan? Izin ketika ingin memakai, menggunakan peralatan belajar teman ataupun di sekolah. Teman ataupun sekolah. Sama. Oke. Berarti ini ya. Tidak. Berarti bukan. Oke. Bagus seperti ini. Silakan Opa, terima kasih. Oke, kita bahas sama-sama ya. Keyakinan kelas 10 Mia. Nih. Keyakinan kelas 10 Mia 1. Yang pertama, tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran berlangsung. Kira-kira mau diambil apa tidak? Oke, berarti nomor 1 kita ambil ya, Anita. Kemudian nomor 2, bisa lebih fokus lagi.
Yang nomor 2 ini kita hapus, kita gabungkan dengan tidak boleh main HP maupun mengobrol ketika belajar. Tambah ya, ketika belajar. Yang itu nomor 2 dihapus semua. Kita samakan dengan yang ini ya. Tidak boleh main HP, mengobrol saat belajar dalam kurung serius saat belajar. Mau? Ibu mau tanya ya. Ini yang menulis kalian ya. Kita diskusikan. Kira-kira bisa nggak kalian menerapkannya nantinya? Bisa ya. Ketika sudah kita sepakati, berarti harus dilaksanakan. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak makan makanan ringan saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, ini dulu ya. Tidak makan makanan ringan saat proses belajar berlangsung. Oke, ya. Ini juga perlu. Nah, kenapa? Menurut kalian tuh kenapa diperlukan? Siapa yang bisa membantu ibu untuk memberikan jawaban? Biar lebih fokus. Selain biar lebih fokus, apa lagi? Apa? Mengganggu proses pembelajaran, Bu. Mengganggu. Risih, Bu. Risih, karena Bau dari makanan tersebut ataupun isinya, Bu. oke. Nah, bagus nomor apa lagi, Fahri? Mantap sekali. Menghargai guru. Tadi siapa lagi ngajukan tangan? Menghormati guru. Oke, berarti ini mau kita sepakati tidak makan makanan ringan saat proses belajar berlangsung. Dalam artian karakter yang kita miliki harus kita pupuk dari awal dengan cara menghargai orang atau guru yang sedang mengajar. Oke, kita sepakati ya. Kemudian yang berikutnya tidak boleh. Oke ya. Menjaga kebersihan kelas bersama. Nah, ini yang penting nih. Setiap kali ibu masuk, kelas ini pasti kotor. Nah, ini udah dibuat nih. Kedepannya bisa nggak? Bisa ya? Yakin? Oke. Kalau seandainya tidak yakin, kita akan membuat suatu kesepakatan. Konsekuensinya apa nantinya? Oke, tidak masalah ya. Kemudian yang berikutnya, piket datang lebih awal. Oke, udah piket ya? Nah, kemudian menghargai teman saat tanya jawab. Toleransi ya, arti toleransi ya. Kemudian selalu mengerjakan tugas. Oke, ya, menghargai teman, selalu mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir, izin ketika ingin menggunakan peralatan belajar teman ataupun sekolah. Izinnya sama siapa? Oh, ibu alat sekolah, tapi izinnya dengan guru atau TU. Kalau
Oke, sekarang sekretarisnya siapa? Sekarang seksi keamanan. Ini penting. Siapa keamanan?
yang kita sepakati, dan juga di sini ada tanda tangan kalian semua.